Unloading kan dia masih ada masuk di sebelah dia masuk ke sini masuk ke namanya background gitu. Masuk ke pemilahan manual. Jadi pemulung nanti masih bisa kerja. Pak jelasinnya Bu. Mekanis ini apa aja yang ini organik dan anorganik. Organik anorganik. Organik ke bawah apa dia nanti masuk tergantung mau kita olah lanjut atau gimana ya kan, atau kalau kita nggak akan olah kita bakar juga nggak apa-apa. Iya. Lebih ke screener ya. Yang anorganik masuk ke pemilahan manual agar si pemulung dapat kerja gitu kan. Dia nanti baru naik ke dryer pengering ini. Karena sampah kita masih basah gitu kan, dia harus kita keringkan dulu agar kalorinya naik. Dryer ini dia apa? Menggunakan panas dari tungku. Transfer air transfer ke sini. Gas ini ya buat ya. Starternya nggak pakai kayu bakar bekas sama sampah kering yang. Jadi sama sekali nggak pakai. Berapa derajat untuk mengeringkan? Di tungku ini 600 sampai 850. Panasnya ditransfer ke dryer. Di sini sekitar 300. Cukup 300. Sini 600. Sini 800. Nah, ini tungku itu yang pembakaran tadi. Nah, yang pakai air bakarnya. Jadi memang patennya dia boiler uap air. Dibakarnya sama sekali tidak pakai bahan bakar fosil, tapi pakai air. Air yang kita steam ya. Jadi steam keringnya kita. Jalan itu bisa nggak ya? Bisa juga Pak. Bisa. Dengan aspal planar juga bisa. Nah dari sini pun ini dicampur lagi. Setelah dryer, dia keluar kan kalorinya sudah sekitar 3.000. Ya, jadi kalau kita shredder tinggal setahap lagi, itu jadi bahan bakar buat obeknya. Ya. RDF. Jadi di sini sebenarnya bahan bakar apa? Bisa jadi RDF. Tergantung mau kita olah atau mau kita, kalau kita malas olah ya udah masih sedikit teman-teman media nggak dapat jam. Scraper feeder ini apa ya? Dia untuk mengantarkan kan ini ada ini dia naik bakarannya posisinya di sini. Pembakaran ibu dari sampahnya di boilernya. Nah, berarti pemanasan dari sini balik lagi ke untuk rotary dryer. Di muter ya. Nah, ini sampah juga muter ya terus itu. Dari mulai awal dia muter. Dari abu terus continuous. Oke, kita lihat. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
digelar sebagai lisan. Yang terhormat Bapak Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, Bapak Wahyu Dr. Lukman, dan yang terhormat Forkopimda atau yang mewakilinya, dan tentu saja tidak mengurangi rasa hormat untuk seluruh para tamu undangan yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu. Dan acara pada hari ini akan kami mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya, Bapak Ibu hadirin sekalian. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, yang saya hormati anggota Forkompimda Kota Tangerang Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin undangan sekalian, khususnya Bapak Ibu dari pengelola atau pengembang kawasan pemukiman perumahan, yang saya hormati Bapak Jaka selaku pimpinan atau direktur utama PT Bumi Resik Nusantara yang telah menghadirkan teknologi hidrodrive di Kota Tangerang Selatan. Yang saya hormati Bapak-bapak Ketua RW, Ketua RT, dan semua saja tanpa saya sebut satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, memenuhi undangan kami dalam rangka peresmian teknologi hidrodrive dalam rangka penanganan sampah di wilayah Kota Tangerang Selatan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada rekan-rekan senasib seperjuangan juga, Kepala-Kepala Dinas Lingkungan Hidup se-Jabodetabek hadir dari Depok, Kota Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan kehadiran teknologi ini menjadi contoh atau role model yang bisa juga diterapkan di wilayah Bapak-bapak sekalian. Bapak Wakil Wali Kota yang terhormat, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan visinya Tangerang Selatan unggul menuju kota lestari, saling terkoneksi, efektif dan efisien, didukung salah satunya oleh kami Dinas Lingkungan Hidup dengan misi membangun kota yang lestari. Kami Dinas Lingkungan Hidup terus melaksanakan program dan kegiatan untuk melayani, menangani, dan menyelesaikan persoalan lingkungan hidup khususnya sampah di wilayah Kota Tangerang Selatan. Sampah yang timbul di wilayah Kota Tangerang Selatan sudah sama-sama kita ketahui per hari bisa mencapai 1.000 sampai 1.200 ton. Nah, ini menjadi persoalan yang serius dan kami pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup terus berupaya untuk memberikan solusi. Alhamdulillah berkat dukungan dari Pak Wakil Wali Kota, motivasi semangat yang mengawal untuk terwujudnya teknologi yang ramah lingkungan menangani sampah di Kota Tangerang Selatan. Mudah-mudahan hari ini kita dapat meresmikan hadirnya teknologi hidrodrive untuk penanganan sampah di wilayah Kota. Walaupun kami Dinas Lingkungan Hidup sudah melaksanakan program dan kegiatan untuk menangani sampah mulai dari hulu sampai ke hilir. Di hulu kita selalu sosialisasi untuk merubah budaya, membiasakan perilaku hidup bersih dan peduli sampah. Kita juga membentuk bank sampah, memilah dari rumah, kemudian menghidupkan sirkuler sampah yang bisa didaur ulang. Kemudian di tingkat menengah kita ada beberapa TPS 3R yang juga menangani sampah. Dan ini kita teknologi hidrodrive termasuk yang di middle. Kita di
Di hulunya kita punya TPA, mudah-mudahan ke depan juga kita terus berupaya untuk mewujudkan teknologi. Dalam waktu yang tidak lama lagi juga segera akan mencari atau melakukan tender lelang kepada investor atau badan usaha yang tertarik dan siap untuk membangun teknologi pengolahan sampah yang menyelesaikan 1.000 ton per hari sampah di wilayah Kota Tangerang Selatan. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, tentunya tanpa dukungan dan partisipasi dari kita semua warga masyarakat, karena sampah adalah memang tanggung jawab kita bersama, kami Dinas Lingkungan Hidup tidak dapat secara tuntas untuk menyelesaikan sampah. Mudah-mudahan momen pada hari ini menggugah kita bersama bahwasanya pemerintah Kota Tangerang Selatan tetap terus berupaya menyelesaikan sampah melalui teknologi. Kita selaku warga masyarakat yang memproduksi sampah juga tetap peduli untuk mampu mengurangi. Kita sudah ada kebijakan dari pemerintah daerah, ada kebijakan dan strategi target pengurangan dan pengolahan sampah, ada kebijakan untuk pengurangan sampah yang berbahan plastik dan lain-lain. Semuanya tanpa partisipasi dan dukungan dari Bapak Ibu hadirin sekalian dan warga masyarakat Kota Tangerang Selatan tentu tidak akan dapat terwujud secara optimal. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan Pak Wakil Wali Kota memberikan pencerahan juga pada kita pada siang hari ini selanjutnya untuk dapat meresmikan mulai beroperasinya teknologi hydrodrive di ITF GLH Kota Tangerang Selatan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan Forkopimda Kota Tangerang Selatan, dari Polres Kodim 0506 Tangerang, dari Kejaksaan Negeri atau yang mewakili, yang saya hormati tentu saja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, Bapak Kadis LH Tangsel, Pak Wahyu Noto beserta tim, para Kepala Dinas Lingkungan Hidup se-Jabodetabek yang hadir atau yang mewakili. Yang saya hormati Pak Zaki, Direktur PT Bumi Resik Nusantara. Beliau adalah orang yang mematenkan dan juga merancang desain daripada teknologi insenerator ini atau hydrodrive ini. Ya. Tepuk tangan untuk Pak Zaki dan juga tim. Terima kasih Pak Zaki. Dan juga para kepala OPD, Camat Pondok Aren, Lurah Parigi, para ketua RW, para ketua RT yang hadir. Terima kasih saya ucapkan atas dukungannya dari wilayah yang sudah mendukung terwujudnya dari insenerator ini, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan hadirin tamu undangan. Dan tadi saya lihat juga ada beberapa perwakilan dari perusahaan-perusahaan pengembang yang hadir, pengembang perumahan dari Bintaro Jaya dan juga perumahan lainnya. Terima kasih sudah hadir. Tentu saja pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat menghadiri peresmian dari hydrodrive teknologi di ITF Pondok Aren. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu saja pembangunan insenerator ini saya dengan Pak Wahyu Noto, konsultasi dengan Pak Jaka dan juga tim ini sebetulnya sudah cukup lama. Sudah berapa bulan ya Pak ya? Ada sekitar 6-8 bulan yang lalu ya, 1 tahun yang lalu malah. Terakhir kami survei sekitar bulan Januari ya, bulan Januari 2023 ini. Berarti hampir 1 tahun ya. Kita melihat langsung bagaimana pengembangan teknologi insenerator yang digagas oleh tim Pajaka di wilayah Kabupaten Bandung pada saat itu. Nah ini juga kita hasil daripada informasi dari kawan-kawan dari DKI, dari daerah-daerah lainnya bahwa ada satu tempat workshop gitu yang memiliki teknologi yang sebetulnya kami sudah lama incar, yaitu bagaimana menangani masalah sampah
yang cukup banyak di Kota Tangerang Selatan itu sampahnya bisa selesai tanpa harus membuangnya ke landfill Cipecang. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebuah kota yang lestari, sebuah kota yang maju, modern, tentu saja kota yang bisa menangani salah satunya adalah masalah krusial utama, yaitu sampah. Selain masalah ekonomi, infrastruktur, kalau tidak bisa menangani masalah sampah, kota itu belum bisa dikatakan sebuah kota yang maju ataupun modern. Nah, kita lihat bahwa timbulan sampah tadi disampaikan oleh Pak Wahyu Noto, timbulan sampah per harinya di Kota Tangerang Selatan mencapai lebih daripada 1.000 ton per hari. Sampah itu dari mana? Ada dari rumah tangga. Sampah itu dari mana? Sampah itu ada dari perusahaan-perusahaan ataupun dunia-dunia usaha seperti restoran, kafe, hotel, dan lain sebagainya. Jadi sampah yang dikumpulkan ini semua itu tergabung dalam sampah organik, anorganik. Ini mau dikemanakan? Dengan kondisi sampah, timbulan sampah yang kita hasilkan. Kita hasilkan loh Bapak Ibu. Kita selama hidup tidak mungkin kita tidak menghasilkan sampah. Pasti menghasilkan sampah setiap harinya. Nah, sampah ini dulu dibuang ke TPA Cipecang. Nah, setelah TPA Cipecang sudah hampir over capacity, kita lakukan kerjasama dengan daerah lain, yaitu landfill di Cilowong, Kota Serang. Nah, berjalanlah sekian ratus ton per hari. Memang sampah ini sebagian masih dikelola oleh wilayah-wilayah perumahan, sebagian dikelola oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Tapi pembuangan sampah ke daerah lain ini bukanlah solusi yang permanen, bukanlah solusi yang efektif. Ini adalah solusi sementara. Dengan dukungan daripada kejaksaan pada saat itu melakukan kajian, alhamdulillah sementara ini kita bisa buang sampah ke daerah lain, Cilowong. Saat ini kita mau penjajakan juga di Kabupaten Lebak. Tapi sekali lagi itu bukan solusi permanen. Karena kalau mau menyelesaikan masalah lingkungan, kita jangan buang sampah ini ke daerah orang lain dan menimbulkan masalah di tempat lain. Tapi kita harus pikirkan bahwa sampah ini harus bisa menjadi sesuatu, punya nilai tambah. Misalkan, sampah itu dipilah. Nah, budaya memilah sampah ini harus dilakukan dari hulu ke hilir. Kalau di hulunya kita selalu gaungkan masalah bank sampah, TPS 3R. Ini yang rata-rata di masyarakat masih tabu. Apakah metodenya yang belum tepat? Nah, itu harus menjadi pelajaran buat Pak Wahyu dan tim Dinas LH. Coba bagaimana TPS 3R itu di hulu itu harus efektif, seefektif mungkin dan tidak menimbulkan masalah baru. Bukan TPS 3R ataupun bank sampah menjadi tempat penumpukan sampah, tapi bisa menyelesaikan sampah bagaimana memilah yang organik dan anorganik. Bapak Ibu, di rumah saya sendiri, saya memilah sampah setiap hari Bapak Ibu. Mana yang organik, mana yang anorganik, mana yang kertas, plastik, botol, kaca, dan lain sebagainya itu dipisahkan. Bahkan sampai minyak jelantah kita pisahkan. Dan itu ternyata punya nilai yang bagus. Nah, kalau kita kumpulkan, alhamdulillah ada penghasilannya buat lingkungan RW kita. Akhirnya dikumpulkan dari hasil jual sampah-sampah plastik, botol kaca, dan lain sebagainya, minyak jelantah, itu ternyata ada hasilnya. Nah, ini mungkin harus selalu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Jangankan di yang lain, di lingkungan saya pun tidak semua warganya menerima. Jadi masalah sampah itu tidak semuanya bank sampah itu menerima, ada juga yang menolak. Nah, ini perlu edukasi bahwa dengan adanya bank sampah, kita itu cerdas untuk memikirkan lingkungan hidup kita di masa depan. Kalau kita buang sampah sekarang, bagaimana dengan anak cucu kita? Udara yang tercemar, air yang tercemar, tanah yang tercemar karena adanya sampah. Kita sekarang memikirkan diri kita, tapi kita tidak memikirkan 10 tahun, 20 tahun ke depan. Anak cucu kita menikmati lingkungan hidup. Nah, ini yang penting sekali. Oleh karena itu, di hulunya bagaimana bank sampah bisa berjalan, di hilirnya adalah menggunakan teknologi. Di hilirnya tidak lagi ke depan kita mengandalkan landfill TPA Cipecang. Setuju ya? Bahwa pembuangan sampah harus diselesaikan melalui teknologi. Apalagi Kota Tangerang Selatan adalah salah satu kota yang masuk ke dalam
Perpres atau Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 terkait pengolahan sampah, percepatan pengolahan sampah menggunakan teknologi waste to energy, sampah menjadi energi terbarukan. Nah, di situ spesifik lebih ke listrik ya, Pak Wahyu ya. Jadi energinya itu yang dihasilkan adalah energi listrik. Nah, itu yang sekarang sedang kita jalankan. Bagaimana program atau teknologi waste to energy ini bisa kita wujudkan. 1.200 ton per hari bisa diselesaikan melalui teknologi tersebut. Tapi ini kan progresnya lama. Sekarang lelang. Belum pemenang lelangnya siapa? Belum, mungkin nanti masa-masa, apakah masa sanggah lah atau masa apa dan lain sebagainya. Itu kan prosesnya lama. Lalu pembangunannya mungkin butuhkan waktu 1 tahun, 2 tahun. Persiapan lahannya, sampai peresmiannya, sampai operasionalnya, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Cara cerdasnya yaitu di hilirnya adalah kita menggunakan teknologi insinerator atau disebut tadi oleh Pak Jaka adalah hydro drive, yaitu menggunakan pemanasannya menggunakan boiler atau menggunakan air. Nah, sampah ini nanti residunya itu, Bapak Ibu sekalian, saya sudah pernah melihat di beberapa daerah. Ini sampah pada saat dimasukkan itu akan, tadi Pak Jaka menjelaskan ke saya juga, bahwa itu akan dipilah, dimaksimalkan dipilah mana organik, mana anorganik. Organiknya punya nilai jual, yaitu kita bisa jadikan pupuk kompos ataupun maggot. Lalu anorganiknya itu kita juga bisa jual. Nah, ini nanti yang perlu dipikirkan oleh Dinas LH, bagaimana proses itu bisa berjalan. Lalu setelah semuanya sampah itu dipilah, lalu sisanya sampah yang tidak punya nilai itu masuk ke dalam boiler ini untuk dibakar. Nah, dibakar lalu apa hasil pembakarannya? Yaitu ada residu, ada bottom ash, ada fly ash. Fly ash-nya ini yang akan ditangkap. Ini ada chimney, ada cerobong asap di sini. Kalau di cerobong asap ini akan menghasilkan polusi udara? Tidak. Teknologi ini sudah bersertifikasi Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir Bapak Ketua RW, Ketua RT, dan masyarakat sekitar. Ini nanti menimbulkan polusi udara? Tidak. Karena ini sudah mendapatkan sertifikasi daripada Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi aman. Nanti fly ash-nya itu ditangkap, nanti akan diolah. Gitu. Jadi residu terakhirnya ini, bottom ash dan fly ash-nya ini, itu yang akan kita olah. Diolahnya jadi apa? Kalau gampangnya dibuang ke landfill, tapi kita maksimalkan untuk kita jadikan campuran batako, untuk kita jadikan campuran aspal dan lain sebagainya. Jadi kita manfaatkan, mungkin di situ juga ada nilai jual atau seperti apa. Yang pasti residunya ini jangan dibuang Pak Wahyu, dimaksimalkan untuk dimanfaatkan ulang. Lalu nanti jumlahnya berapa? Jumlahnya kalau nggak salah dari 40 sampai 60 ton ya, itu per hari. Jadi kalau mesin pemilahnya ini bisa maksimal, berarti yang dikerjakan bisa lebih maksimal juga, jumlahnya lebih banyak. Nah, bayangkan ini kalau misalkan ITF ini atau insinerator ini ada di beberapa tempat lokasi di Kota Tangerang Selatan. Kita ada 1.100 ton. Coba ada 3, 4, atau 5 ke depannya ya mungkin bisa cukup menangani. Tapi terakhirnya tujuan akhirnya tetap kita teknologi waste to energy yang akan kita bangun di TPA Cipecang. Jadi TPA Cipecang ke depan sudah tidak lagi menerima pembuangan sampah landfill ditumpuk seperti itu aja, sanitary landfill, tapi akan dikelola oleh teknologi. Tapi untuk menuju itu ya kita harus punya teknologi-teknologi seperti ini. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Jaka beserta tim yang sudah membantu kami gitu. Beliau juga sangat senang sekali saya rasa untuk bisa membantu menangani masalah-masalah isu lingkungan di berbagai daerah di Indonesia. Dan kalau ditanya ini TKDN atau bukan? Ini buatan anak dalam negeri atau bukan? Ini impor dari luar atau bukan? Ini adalah TKDN Bapak Ibu. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ini adalah TKDN. Ini adalah produksi dalam negeri yang sudah ada di e-katalog ya.
e-katalog. Jadi ini kalau misalkan daerah lain mau ya silakan langsung saja kepada perusahaan tersebut bagaimana prosesnya, silakan. Ya sebetulnya kami mengundang teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup dari wilayah Jabodetabek bukan untuk mengajarkan atau bukan apa Pak, tapi kita sama-sama sharing karena kita punya kewajiban, kita punya tanggung jawab masalah isu lingkungan. Isu lingkungan tidak bisa diselesaikan selatan sendiri. Kalau mau Indonesia lestari, Indonesia baik lingkungannya, alamnya baik, ya kita harus selesaikan secara menyeluruh. Semua kota, kabupaten, provinsi, pemerintah pusat harus bekerja sama, bekerja keras. Dan mudah-mudahan ke depan net zero emission bisa kita capai di 2000 berapa Pak? 2050, 60? 2030? Ya, 2030 enggak, ini 2050 kalau nggak salah Pak, net zero emission ya. Nah itu mudah-mudahan bisa tercapai. Ya dengan cara apa? Ya nanti ada teknologi pengolahan sampah menghasilkan energi terbarukan. Supaya apa? Tidak lagi energi listrik itu dari batu bara, tidak lagi energi listrik itu dari sumber daya alam yang tidak terbarukan. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mendukung terwujudnya Hydrodrive Technology di ITF Pondok Aren. Pak Camat, Pak Lurah, saya titip mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar dan masyarakat semuanya bisa menerima manfaatnya. Itu yang bisa saya sampaikan dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka ITF Pondok Aren dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemusnah atau penghancur sampah hydrodrive incinerator. Kepada Bapak Wakil Wali Kota didampingi oleh Direktur PT Bumi Resik Nusantara dan Forkopimda Tangerang Selatan, kami persilahkan. Pak Camat. Baik hadirin sekalian. Dari BSD, dari Bintaro, Pak Haji Anton, silakan. Insinerator resmi dibuka oleh Bapak Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Itu sampah apa? Awal sampah dari area sekitar ITF ini masuk ke bandar ini, posisinya masih umumnya masih terbungkus di rumah. Kemudian yang gunakan organik dan ada itu dari rumah dan dinas masih Oh, lari sini. Muter-muter. Bang, angkat bang. Energi. Sedap. Nggak ada yang pakai masker, nggak ada yang pakai masker.
Enggak ada kan? Oh, nggak ada masker. Ntar pulangnya. Iya, bentar. Santai. Kok nggak bau, Bang? yang masih bisa dijual tapi kayak Pemkot itu tidak punya pengalaman. Pengennya ada yang seperti itu. Lagi kan apa yang lainnya itu dari pemilihan ditarik ini namanya pedakok di pedakok ke jadi kurang lebih jika dia digunakan Lapar satu. Iya. Mana ya, Bu? Ya, Bu, jangan kemana-mana. Dan dia disaring partikel padatnya, disaring di cyclone ada Pak, dan di cyclone dan masuk ke wet scrubber, smoke trap untuk penangkap gas beracun. Kemudian
Gas bersihnya dibuang ke sini. Dia menjadi namanya konsumsi. Ini model kayak gini. Kalau udah bisa kayak gini. Yang kedua ini. Kalau ini hasil dari ini dari tambah kayu, ini sampah. Iya, iya. Masih di wilayah Parigi, di tempat peresmian dari Dinas Lingkungan Hidup. Oh, ini air. Wah, 3, 4, 5. Buang ke sini. Oh, betul.